Misalnya, kamu ingin menginput data gaji dalam suatu sel. Gaji yang kamu input memiliki range 1 juta sampai 20 juta. Kamu bisa mengatur hal tersebut sehingga saat menginput data di luar range yang telah ditentukan, akan muncul kotak dialog peringatan data validation. Hal ini dapat meminimalisir kesalahan dalam input data dan menghasilkan data yang benar-benar valid. Halo, jika di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai data cleaning untuk mengolah data, saya akan melanjutkan dengan materi penerapan data validation pada Microsoft Excel. Apa sih data validation itu? Bagaimana cara menerapkan data validation pada Microsoft Excel? Nah, melalui video ini, kamu akan mendapatkan jawaban semuanya. Disimak ya! Pada Microsoft Excel, salah satu fitur yang dapat kamu manfaatkan agar pengolahan data kamu lebih terstruktur adalah menggunakan data validation. Data validation digunakan untuk memberikan batasan data yang bisa diinput ke dalam sel atau range dengan kriteria yang dapat kamu tentukan. Misalnya, kamu ingin menginput data gaji dalam suatu sel. Gaji yang kamu input memiliki range 1 juta sampai 20 juta. Kamu bisa mengatur hal tersebut sehingga saat menginput data di luar range yang telah ditentukan, akan muncul kotak dialog peringatan data validation. Hal ini dapat meminimalisir kesalahan dalam input data dan menghasilkan data yang benar-benar valid sebelum akhirnya kamu melakukan data analisis. Data validation memiliki manfaat untuk memastikan data yang dimasukkan pada suatu sel atau range telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria dalam data validation dapat berupa nilai, angka, tanggal, waktu tertentu, dan list data yang akan dimasukkan ke dalam sel atau range. Ketika kamu melakukan input data di luar kriteria yang telah ditentukan, akan muncul kotak pesan berisi peringatan bahwa data tersebut salah. Jadi, data yang diperoleh dari hasil input benar-benar valid, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dengan ini, membuat proses input data menjadi lebih efisien karena minim kesalahan. Terdapat 3 fitur yang dapat kamu gunakan untuk data validation, yaitu pertama, setting, kedua, input message, ketiga, error alert. Langkah pertama, kamu bisa memilih range cell yang akan diterapkan data validation. Kemudian klik tab menu Data dan pilih Data Validation. Atau dengan menekan tombol Alt, A, V, V, akan muncul kotak dialog Data Validation. Ada 3 pilihan setting, input message, dan error alert. Kamu tetap pada kolom setting untuk pembahasan pertama. Saya akan menjelaskan fitur setting yang dapat diterapkan. Berikut tahapan penggunaan setting untuk data validation. Pada kolom pertama terdapat bagian Allow, akan ada 8 pilihan. Bagaimana data validasi yang akan kamu terapkan? Apa saja pilihan tersebut? Yang pertama, ada pilihan untuk any value. Maksudnya, tidak ada batasan isi sel, data teks maupun angka bisa dimasukkan ke dalam sel. Yang kedua, whole number. Kamu bisa membatasi isi sel hanya dengan format nomor atau angka numerik saja. Selain format tersebut tidak dapat diinput ke dalam sel yang menerapkan whole number. Ketiga, desimal. Mirip dengan whole number, ini digunakan untuk membatasi sel pada angka sampai pada ketelitian desimal. Yang keempat, list. Di sini dapat membatasi isi sel terbatas sesuai daftar atau list yang sudah kamu tentukan. Date, kamu dapat membatasi isi sel sesuai kriteria tanggal yang kamu tentukan.
time serupa dengan date. Di sini kamu dapat membatasi isi sel dengan ketentuan kriteria waktu. Text length, bahkan dalam data validation ini, kamu bisa mengatur panjang karakter teks yang kamu input. Yang terakhir, custom. Kamu bisa menentukan sendiri kriteria data validation dengan memasukkan rumus Excel atau formula tertentu. Setelah mengisi kolom allow, berarti kamu sudah menentukan jenis data validation yang akan kamu terapkan pada Excel yang kamu pilih. Selanjutnya ada kolom data yang akan menentukan pengaturan tentang data validation. Ada beberapa pilihan. Between berarti hanya data terkait yang berada di antara dua pengaturan data yang bisa diinput pada sel. Not between artinya selain data terkait yang berada di antara dua pengaturan data yang bisa dimasukkan pada sel. Equal to di sini hanya data yang sama dengan di pengaturan yang bisa diinput pada sel. Not equal artinya hanya data yang tidak sama dengan pengaturan yang bisa diinput pada sel. Greater than hanya data yang lebih besar dari data pengaturan yang bisa diinput pada sel. Less than hanya data yang kecil dari pengaturan yang bisa diinput pada sel. Greater than or equal to fungsinya membatasi input data hanya untuk data yang lebih besar atau sama dengan data di pengaturan. Less than or equal to berbanding terbalik dengan yang sebelumnya. Di sini data yang diinput hanya untuk data yang lebih kecil atau sama dengan data yang ada di pengaturan. Setelah memahami apa saja settingan yang dapat diterapkan, saya akan memberikan 3 contoh penerapan pada data validasi. Yang pertama, bagaimana memberikan settingan whole number, settingan text length, dan settingan drop list data. Langsung saja ke contoh yang pertama. Penerapan whole number pada penginputan data. Di sini saya akan mengisi kolom ID pelanggan yang telah melakukan transaksi selama tahun 2019. Data ID pelanggan yang diinginkan antara 100 sampai 200 dan disusun sesuai urutan pemesanan barang. Langkah pertama, kamu blok sel atau range yang akan kamu terapkan data validation. Kamu klik tab menu Data dan pilih Data Validation. Kamu bisa mencoba memilih pengaturan pada kolom Allow dan kamu pilih Whole Number. Ini berarti membatasi isi sel hanya dengan nomor atau angka numerik saja. Selanjutnya, pada kolom data, kamu bisa memilih between, yang artinya hanya data terkait yang berada di antara dua pengaturan data yang bisa diinput pada sel. Lalu mengisi kolom minimum dengan angka 100 dan kolom maksimum dengan angka 200. Ini berarti data yang bisa di-entry di dalam sel yang kamu blok hanya sebatas angka mulai dari angka 100 sampai 200. Kemudian kamu klik OK. Cobalah pada sel yang telah kamu blok. Masukkan angka 100, maka terlihat bisa di-entry. 102 bisa juga di-entry. Coba masukkan angka 201. Otomatis akan muncul kotak dialog yang memberitahu bahwa data tidak sesuai. Itulah fungsi data validasi, memastikan bahwa data yang diinput sesuai pengaturan yang kamu tentukan. Contoh selanjutnya dari data validation dapat menentukan jumlah karakter yang bisa di-entry ke dalam kolom data.
Karakter di sini dapat berupa huruf, angka, tanda baca, dan simbol. Saya akan berikan contoh melalui sebuah data penjualan barang, di mana saya akan mengisi kolom kode barang. Langkah pertama, tetap melakukan blok pada kolom yang akan diberikan data validation. Kemudian, tekan tombol Alt, A, V, V untuk cara cepat masuk ke menu data validation. Kemudian pada kotak dialog, pada pilihan Allow, pilih Text Length. Pada pilihan Data, tetap menggunakan Between. Dan atur minimum karakter untuk kode barang. Saya menerapkan 5 karakter untuk minimum dan 7 karakter untuk maksimum. Kemudian klik OK. Langsung dicoba pada tabel. Input untuk kode barang pertama. ABC 123. Baris kedua ABC 1234. Untuk ketiga ABC 12345. Maka akan muncul pemberitahuan dari Excel bahwa value yang saya masukkan tidak sesuai dengan data validasi yang telah ditentukan. Contoh ketiga dari penerapan data validation, saya akan memasukkan data list, di mana saya hanya bisa melakukan entry data sesuai list yang sudah ditentukan menggunakan data validation. Berikut tahapannya. Langkah pertama, blok kolom yang akan diatur data validation. Kedua, pilih menu data validation. Hingga muncul kotak dialog data validation. Untuk pengaturan allow, pilih list. Saya akan mengisi source sebagai acuan, data mana saja yang dapat di-entry ke dalam kolom yang ditentukan. Di sini saya mengatur agar hanya barang yang bernama lemari, kursi, dan meja saja yang bisa di-entry. Kemudian klik OK. Pada kolom jenis barang akan muncul panah kecil di sebelah kanan yang berfungsi sebagai penentu jenis barang yang dapat di-entry. Dan hanya ada 3 jenis barang yang dapat di-entry pada kolom ini. Namun, jika kamu memiliki jenis barang yang sangat banyak dan kesulitan dalam mengetik satu persatu, dan kamu sudah memiliki tabel khusus yang berisi jenis barang, kamu bisa menggunakan tabel tersebut di dalam data validation. Caranya sama, blok kembali kolom yang kamu berikan data validation. Pilih menu Data Validation pada kotak dialog. Pilih kembali menu Allow dan memilih List. Yang menjadi pembeda adalah saat mengisi source, kamu blok tabel bantuan yang berisi jenis barang yang kamu gunakan sebagai acuan. Setelah diblok, klik OK. Maka pada kolom jenis barang, data yang dapat di-entry hanyalah data yang bersumber dari tabel bantuan yang telah kamu jadikan acuan.